Sebabkan dalam dalamnya pasal yang ketiga, saya dikatakan bahwa ayat yang 13 atau ayat yang 13 saudara melihat Torah. Di dalam dalamnya pasal yang ketiga ayat yang 12, tetapi dasar hukum Tuhan bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 13 saya katakan, Kristus telah menebus kita dari tutup hukum Taurat dengan darah yang jatuh karena kita sebab ada tertulis tertulis pada kayu salib. Ayat 14, Yesus telah membuat supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya katakan ayat yang sangat membuat kita soal. Jangan jadi pengobatan perlahan yang sudah sekali indah dan sudah merupakan pertama kali. Ketika orang ini Paulus mengembangkan kepada proses soal dan kepada proses orang yang melakukan segala perintah dan ketetapan. Tetapi kita tidak digunakan dari semangat agama oleh kasih sayang. Konsep ini sebagai hari ini di mana kita berada dalam tiga bagian penting yang besar. Yang tidak boleh kita pisahkan sehingga yang tidak boleh kita pisahkan. Konsep ini sering diselamatkan karena kasih sayang Allah. Allah menyediakan cara manusia yang sudah tertutup dengan cara tertutup. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang. Dan ini juga tidak bisa dilakukan oleh apapun. Hanya Yesus Tuhan kita yang datang dengan cara menjadi manusia. Inilah kasih Allah. Makanya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengajarkan anaknya yang tunggal, sehingga Dia mengajarkan anaknya yang tunggal, karena sehingga Dia mengajarkan anaknya yang tunggal, inilah kasih hubungan Allah Bapa di surga. Anak yang satu-satunya yang tulus dalam Tuhan Yesus diberikan karena perbuatan manusia. Karena manusia sendiri dalam dosa dan menjamah hubungan, maka dengan kasih karunia berlaku Allah sendiri supaya manusia mendapatkan jalan keselamatan kembali memperoleh kemuliaan, kembali mendapatkan jalan keselamatan. Maka Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal. Itulah kasih karunia. Ini sebabnya ketika kita memahami kasih karunia ini, Paulus mengatakan juga kepada semua jemaat yang wilayahnya, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Sudah memang aku zaman ini, sebab akan banyak masyarakat muncul mungkin sebagai orang akan mulai lemah, mulai takut, mulai lemah dan mulai mengundurkan diri. Tapi saya sekarang mengenal orang-orang yang mengundurkan diri. Kita ini sebabnya sini muncul kita langsung memperbandingkan antara Taurat dan dasar. Kalau orang membenarkan siapa yang melakukan Taurat, bisa kita bayangkan hukum Taurat kita bisa kita berdosa. Ibadah saja kita harus masuk untuk menyembelih dan mempersembahkan korban bagi domba dan mempersembahkan bisa. Dan khusus aturan itu dan tanda pada yang dilakukan sebab adalah orang kita generasi yang manusia dan seterusnya. Tapi puji Tuhan hari ini kita telah membawa persembahan domba, kita membawa hidup kita lewat iman. Itu sebabnya bisa dikatakan ketika kita sudah menerima penebusan Yesus Kristus ini, maka ada perjanjian yang terlihat secara otomatis, yaitu perjanjian Abraham yang akan kita miliki. Itu sebabnya perlu kita sini dan kita pahami ketika kita terima keselamatan dalam Yesus, maka ada perjanjian dengan Abraham itu, maka manusia kita peroleh. Paulus mengatakan memang utama dalam bangsa Israel, tapi dalam bangsa
yang pertama kita diselamatkan oleh kasih Allah. Itu pemberian tanpa manusia harus merespon. Saya ulang lagi kembali kepada ayat 7 Yohanes pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang hidup. Tetapi barang siapa yang percaya di dalam nama Yesus memperoleh keselamatan. Ada kata tetapi barang siapa. Bila manusia tidak menerima Yesus, maka tidak ada jalan untuk mencapai surga. Injil Yohanes pasal yang ketiga menyebutkan bagaimana prosesnya sedang terjadi. Barang siapa percaya, berarti siapa saja yang percaya dengan iman kepada Yesus terus selamat, menggantikan dia sesuai yang harus dilakukan hukum, tapi Yesus menjadikan dirinya dan untuk menggantikan manusia. Diterima sebagai juru selamat. Apapun risikonya, apapun tantangannya, apapun persoalan yang harus dihadapi, karena Yesus menjadi juru selamat itu. Aku sadar aku manusia yang merasa terkutuk dan Tuhan gantikan, maka aku percaya, aku beriman dengan segala tanggungan Tuhan dan apapun yang terjadi. Proses iman ini aku tetap percaya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam suratnya, kalau kita melihat dalam Timotius yang berkata hari ini kita diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu melalui Yesus Kristus, tapi proses keselamatan ini juga melalui proses iman. Saya bacakan di dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius dikatakan pasal yang ketiga. Ini bagian yang kedua proses keselamatan. Proses yang pertama melalui kasih karunia Allah. Allah sendiri memberikan itu, bukan karena kita manusia dapat menyelamatkan kita, bukan orang memberi bisa selamat, tidak. Tapi Allah sendiri yang menjadi korban itu pertama kasih karunia. Setelah itu melalui kedua, itu keselamatan melalui proses iman. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang berikut, keselamatan melalui proses iman. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat ketenangan dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus bicara kepada Timotius, anak rohani yang setia seperti itu, dan diupai ada iman. Di sana dia lihat ketika proses ini Paulus sebenarnya mengingatkan lagi kepada Timotius bahwa proses iman yang dimiliki oleh Timotius ini, kita lihat di pasal yang pertama 2 Timotius ini, itu berproses sekali. Pasal pertama ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibu Eunike, dan yang hidup juga di dalam dirimu, karena yang kami pernah engkau untuk menyebarkan karunia Allah yang ada padamu oleh keutamaan denganmu atas. Engkau diselamatkan melalui proses iman. Ini sangat jelas iman. Ayat yang ke-15 pasal 3 ini, ingat lagi bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman.
Itu adalah kasih karunia Allah. Kita tidak mungkin lakukan itu. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Tapi Tuhan minta kepada barang siapa yang percaya kepada berarti ada proses iman. Inilah kita jumpai prosesnya kita harus mendengar firman Tuhan. Bagaimana keselamatan itu terjadi? Kita harus menerima. Maka tanggung jawab kita hari ini membawa seluruh dalam kita mendengar firman dan segala kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kebenaran firman Allah. Bagaimana kita sudah diselamatkan melalui perbuatan ini? Bagian yang kedua, keselamatan melalui proses iman yang berproses dan iman yang memiliki kekuatan dan kebijakan. Semua rasul-rasul yang dipanggil oleh Tuhan hampir semua disayangkan. Penulis Injil Yohanes, Rasul Yohanes digoreng sampai digoreng panas. Yakobus pun ditinggal kembali. Tahuan kita sudah percaya dengan Tuhan. Proses iman melalui proses yang begitu rumit. Mungkin lagi kita akan mengalami proses bagaimana kita menghadapi kesulitan perekonomian, kesulitan dalam membangun rumah tangga dan berbagai macam hal. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, proses iman ini kita harus pegang. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah menjadi orang-orang yang surga. Apapun terjadi lagi, masih ada tempat yang sangat baik. Dalam kita bicara tentang iman di sana di situ pada dalam ayat tadi kita mewarisi iman Abraham. Kalau begini menjadi pertanyaan, kenapa Abraham mengatakan Bapa segala orang percaya? Seolah-olah kalau kita mengenal Abraham di situ kita membicarakan prosesnya tidak apa. Dia ada di Bekasi, besok kali dia harus meninggalkan tempat akhirnya dan segala macam peraturan dan lain-lain. Dia harus mengikuti perintah. Begitu dia keluar meninggalkan batas kampung Mesopotamia. Di situ kita sudah memahami dia sedang berjalan dengan iman bersama. Tuhan katakan tinggalkan semua itu. Engkau harus mengikuti cara. Karena aku akan berjanji kepada engkau berbuat menjadi bangsa yang besar dan yang mau menjadi emas. Siapa yang memperbuatkan kamu berbalik, siapa yang menutupi kamu? Ini pendengaran proses iman Abraham. Tidak sampai di sini. Dalam segala proses ini umurnya makin panjang makin tua dan mulai buat siapa yang akan mengurus semua ini dan melanjutkan dan berkata lagi bahwa akan Tuhan kasih akhir pada akhirnya Tuhan wujudkan itu. Tapi pada waktu sudah Isa lahir dia katakan serahkan kepada serahkan kepada. Disinilah tindakan iman yang harus kita contoh. Sesuatu yang paling apa saja bisa jadi. Tuhan sudah beri contoh orang lagi. Tuhan sudah beri contoh Yesus bersamakan Abraham taat saja. Dan begitu Abraham mengambil pisau dan membeli Isa, Tuhan bersuara kepada jangan bawa aku melihat dari tangan Tuhan dan tidak membayar bersama. Inilah proses iman. Dan iman ini harus diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan iman disertai dengan perbuatan. Itulah baru iman yang berkualitas dan mencapai tingkat keselamatan yang dimana Yesus ini adalah. Sebab dari yang berkata iman tanpa perbuatan bukankah itu mati? Maka kalau kita lihat bagian dan tiga bagian keselamatan yang kita bagian tidak bisa terpisahkan ini, itu harus menjadi tertanam dalam hidup ini. Sebab hari-hari ini banyak di mana-mana saya sering mengikuti penjelasan-penjelasan. Kita cukup saja percaya Yesus, kita cukup saja menerima keselamatan. Tuhan apapun yang terjadi kita mau berdosa apapun tidak diselamatkan. Oh, bukan seperti itu. Keselamatan itu harus dipertanggungjawabkan dengan tindakan perbuatan iman dan perbuatan. Ini sebabnya Paulus katakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bicara mengerjakan keselamatan itu proses iman. Bagaimana Abraham mencapai
Dia menerima semua apa yang Tuhan berikan kepada dia. Terbukti hari ini keturunan Israel yang sekarang menjadi bangsa yang menguasai dunia sangat tidak mengenal perkosaan Israel hari ini, karena ada bapa mereka Abraham yang tunduk kepada otoritas Allah